Hai, sebelum videonya dimulai, jangan lupa like video ini jika kalian suka supaya kalian tidak kelupaan, dan juga jangan lupa di subscribe channel Mario Hoy ini karena gue yakin dan kita yakin, harus yakin channel Mario Hoy ini akan menjadi channel yang sangat amat besar dan gue bisa memberikan kembali kepada kalian. Gue yakin apa yang gue punya nanti akan sangat amat cukup untuk diri sendiri dan juga keluarga. Jadi gue akan memberikan kepada kalian, terutama para subscriber setia yang menemani Mario Ho Channel dari awal sekarang ini sampai nanti ke depannya. Enjoy the video. Hello, welcome back. It's with me again, Mario Ho Channel. Hari ini kita mau lanjutin lagi tentang The Little Book of Ikigai chapter 5. Kemarin sudah chapter 4. Jadi kita mau benar-benar abisin ya bukunya ya, karena masih banyak buku yang menunggu. Dan juga gua lagi nggak sempat nonton Netflix, jadinya ya review jam 1 malam. Tapi nggak apa-apa. Everything for you. Hey, apa kabar? Semoga kabar kalian as always luar biasa, super sangat baik sekali. Jadi bagi yang belum nonton atau yang belum mulai nonton review dari chapter 1 The Little Book of Ikigai, gue sarankan kalian cek ke chapter 1-nya dulu, nonton dari awal sehingga kalian bisa ngikutin sampai sekarang ini, karena banyak banget pelajaran yang sangat bermanfaat yang bisa kalian ambil. Chapter 5 judulnya Flow and Creativity. Di sini langsung dibuka dengan pendapat Ken Mogi mengutip dari Mihaly Csikszentmihalyi. Susah juga ya namanya, kan gue state di bawah ini. Dia ada sempat berbicara tentang istilah flow. Mungkin ini adalah istilah yang dia buat sendiri atau dia yang definisikan. Di sini dibicarakan adalah flow adalah keadaan dimana seseorang sangat terlibat atau terbawa aktivitas yang sedang ia lakukan sehingga tidak ada hal lain yang menurutnya penting. Ini dia berbicara tentang flow atau keadaan yang penuh konsentrasi atau penuh cinta atau penuh dengan komitmen terhadap apa yang sedang kita lakukan. Ini adalah inti penting yang gue tangkap dari chapter 5 ini, Flow and Creativity. Dia intinya adalah kerja harus menjadi akhir dari tujuan apa yang ingin kita capai. Begitulah orang Jepang kerja dan bagaimana mereka bisa membuat pekerjaan itu mereka sangat cintai karena nggak ada tujuan akhir selain bekerja. Jadi sehingga di sini orang Jepang dibilang oleh Ken Mogi bahwa kerja itu merupakan hal yang memang kita ingin lakukan, hal yang menjadi dambaan oleh orang-orang, dan kerja bukan sesuatu hal yang perlu kita tahan atau terpaksa kita hadapi untuk mencapai sesuatu. Nih, ini kutipannya sangat bagus banget, quote-nya dari Ken Mogi. Dia bilang, "You work because working itself gives you immense pleasure. Wages are a bonus." Kerja itulah yang membuat kita merasakan kesenangan. Itu yang dibilang Ken Mogi. Kerja, apa yang kita lakukan itu harusnya memberikan kita kesenangan. Yang penting itu kita kerjakan tanpa mengharapkan apapun. Nah, di sini juga ada cerita dari Hayao Miyazaki yang membuat Spirited Away and My Neighbor Totoro. Ingat dong, Studio Ghibli, one of the best anime studio ever. Di sini ada cerita tentang creator yang salah satu yang tertua. Dia dari dulu sudah menekuni pekerjaannya menjadi animator sehingga dia benar-benar sangat mendalami kerjaannya tersebut sehingga menjadi karya yang sangat luar biasa seperti yang kita lihat. Katanya setelah dia pensiun, tau nggak apa? Dia ujung-ujungnya balik lagi. Katanya sih memang dia mau kerja biasa aja, kerja jam kecil lah karena udah pensiun kan, udah nggak terlalu bisa kerja jam waktu yang panjang. Ternyata ujung-ujungnya pada saat dia kerja menjadi animator juga, itu kerjanya juga cukup panjang, cukup banyak waktunya. Sehingga di sini Ken Mogi bilang bahwa si Hayao Miyazaki ini nggak bisa lepas dari kerjaan. Itulah memang nature orang Jepang, sangat mencintai pekerjaannya. Dia nggak peduli apa yang datang setelahnya. Mungkin itu juga sesuatu hal yang perlu kita jadikan mindset ya. Benar-benar ini jarang banget dikatakan orang. Hayao Miyazaki ini punya jiwa seorang anak-anak di dalam dirinya sendiri, karena itu benar-benar dia selalu energik, bersemangat, dan dia juga mengerti psikologis dari seseorang anak. Makanya sang animator hebat Hayao Miyazaki ini berhasil membuat anime Studio Ghibli yang bisa memikat hati anak-anak orang dan semua orang, sehingga orang-orang itu senang
pada saat menonton. Karena di sini dia bilang a child knows the value of being in the present. Jadi benar-benar seseorang anak itu benar-benar dia nggak mikir masa depan, dia nggak mikir masa lalu, nggak, yang penting adalah masa sekarang. His or her happiness resides in the present. Seperti Hayao Miyazaki, dia bahagia mengerjakan sesuatu. Nah, di situ juga dibilang karakter seorang anak yang hidup di masa sekarang ini menikmati apa adanya, itu memang attitude yang sangat dibutuhkan untuk para orang-orang kreatif seperti kalian semua. Benar yang nonton, kalian kreatif, hidupkan jiwa anak-anak, nikmati, jangan terlalu mikirin masa lalu, masa depan. Nah, lalu di sini juga ada note tentang Walt Disney yang menggunakan being in the here and now. Dia sama seperti Hayao Miyazaki tapi versi lebih kerennya lagi, dan tentu kalian semua kenal. Karena making animation itu menurut dia sudah masuk state of flow seperti yang disebutkan tadi ya. Si Ken Mogi juga bilang bahwa Walt Disney atau Disney yang sekarang ini nggak bakal menjadi Disney yang kita tahu sekarang ini tanpa si Walt Disney itu kerja keras, super effort, memakan banyak waktu di film animasinya dia. Kerja kerasnya itu kelihatan, dan Walt Disney nggak akan menjadi seperti sekarang ini, Disney film dan segala macam. Japanese worker juga mempunyai nilai yang seperti itu. Mereka akan terus kerja walaupun sudah melewati umur pensiun, tapi tetap masih ke kantor, masih minta izin lah. Misalnya kita ngomongnya minta izin untuk bekerja seperti biasa, berikan mereka kerjaan. Bukan karena mereka nggak ada kerjaan gitu loh, maksudnya duit tuh ada, pensiun kan udah dapet duit banyak, lu bisa leha-leha. Tapi nggak, kenapa mereka mau kerja? Bukan karena nggak ada kerjaan atau karena bosan, tapi karena para orang Jepang, karyawannya, mereka suka bekerja apa yang mereka lakukan. Nah, sini ada quote bagus juga, ngulang lagi, immerse yourself in the joy of being in the here and now without asking for immediate reward or recognition. Nggak boleh minta immediate reward sebagai imbalan. Gue kerja nih hari ini, gue hari ini juga harus dapat hasil. Gue bikin video hari ini juga gue harus dapat 1000 subscriber, tuh nggak bisa, dan gue nggak akan berharap seperti itu. Karena yang penting menurut gue adalah membuat video, editing video, memberikan video ini, dan juga gue bisa nonton video gue sendiri. Itu yang penting, itu yang gue suka. Itu contohnya salah satu ya. Nah, di sini juga nggak ada cerita tentang Japanese whiskey. Buat kalian yang nggak tahu, Japanese whiskey itu benar-benar salah satu whiskey yang sudah menjadi sangat ternama sekali ya, pas Scotland ya, Skotlandia, satunya dari Amerika, dan tentu Jepang nih tiba-tiba muncul entah berantah dari mana. Padahal nggak punya alasan tuh sebenarnya Jepang untuk membuat whisky. Kenapa? Karena dia nggak punya barley, dia nggak punya tanaman yang membuat whisky tersebut. Dia juga nggak punya bahan-bahan yang namanya peat ya, PEAT, peat. Itu juga dia nggak punya gitu. Mereka, negara itu nggak menghasilkan peat sama sekali dan barley sama sekali, tapi mereka tetap membuat whisky. Dan gue pernah baca salah satunya, mereka tuh semua bahannya full impor loh, dari ya Irlandia, dari Scotland, dari negara-negara pembuat whisky tersebut diimpor ke Jepang. Jika mereka memilih untuk menekuni sesuatu, mereka akan tekuni itu sampai menjadi one of the best. Salah satunya adalah jam tangan, Seiko, Casio, G-Shock, Citizen, apapun itu banyak banget menenggelamkan diri mereka dalam proses untuk mencari sebuah perfeksionis. Itulah hebatnya Jepang. Di sini sebagai contoh melanjutkan tentang Japanese whiskey, ada Ichiro Akuto yang mempunyai atau mewariskan bisnis sake ya, sake family yang membuat sake dari tahun 1625. Bayangin aja, udah dari tahun 1625 sampai 2020 Ichiro Akuto masih meneruskan usaha sakenya, tapi dia juga buat whisky. Dia mungkin kepo kali ya, whisky seperti apa. 2004 dia mulai membuat whisky, sekarang whiskynya sudah super amat famous. Nah, udah dari tahun 2007 juga dia mulai meluncurkan Chichibu single malt di tahun 2011. Lu bayangin, dari tahun 2004 dia sudah mulai mencoba membuat whisky, tapi sampai 2011 itu baru meluncurkan Chichibu whisky-nya mereka. Mungkin Ichiro Akuto tuh kurang puas dengan kualitas whisky-nya dia, sampai dia luncurkan masih sekitar 7 tahun lagi, 2011. Nah, di sini harganya sangat mahal dan sangat dikenal dan diakui kualitas serta rasa whisky-nya. Saking sempurnanya Ichiro's Malt.
Terus juga di sini ada cerita tentang Koshimizu, Seiichiko Shimizu, Chief Blender of Santori. You know Santori, right? Dan ini dia adalah pembuatnya atau Chief Blender yang membuat Santori Hibiki. Kenapa? Hebatnya adalah dia saking komitnya, dia selalu makan siang hal yang sama, yaitu adalah udon. Tipenya apa? Tapi dia selalu makan siang udon sampai sekarang, belum pernah berhenti, entah berapa tahun itu. Kenapa? Alasannya agak insane sih alasannya, tapi keren banget. Itulah dia mau supaya lidah dia, rasa makanan dia tuh nggak mempengaruhi bagaimana dia mencicipi whisky-nya nanti. Lu bayangin kerja sebagai Chief Blender, dia benar-benar minum whisky dong pasti tiap hari untuk mendapat atau meningkatkan kualitas dari whisky-nya Santori. Nah, sehingga di sini ada quote yang mau gue bagikan lagi penting. Being in the sense of flow is important to making your job an enjoyable one, but at the same time, attention to detail must exist. Terus juga menurut Ken Mogi, dia udah katanya dia udah datang ke banyak bar, tempat minum di seluruh dunia. Tapi dia mulai pertama dari Tokyo, dari Jepang. Dan dia nih ketemu bar menurut dia nih paling hebat, the best bar in the whole world katanya, seluruh dunia, namanya EST, tanda seru S. Itu di Tokyo dan dipegang sekarang, diurus oleh Akio Watanabe. Ceritanya sih luar biasa keren. Dia benar-benar kerja sudah 30 tahun itu menjadi bartender di situ. Melayani orang terus menerus non-stop, bartender ya, jadi bartender, you know, bikin minuman terus menerus selama 30 tahun. Dan dia nggak pernah libur. Tau nggak liburnya apa? Cuma 1 minggu full pada saat tahun baru, dan juga 1 minggu lagi pada saat kapan gue lupa. Pokoknya selama setahun dia cuma ambil libur 2 minggu, 7 hari, sisanya masuk full 7 hari, Sabtu Minggu full masuk terus. Gila. Ini kutipan terakhir dari Akio Watanabe, Secret. Alasannya kenapa dia bisa menciptakan bar sehebat itu. Nih secretnya dia. The relentless pursuit of quality, commitment, the focus on small things without thinking about recognition, kata dia bilangnya. Mengejar kualitas tanpa henti, tanpa lelah, komitmen juga, dan juga fokus terhadap hal-hal kecil tanpa memikirkan recognition. Gue nggak peduli apakah gue diakui, apakah gue dipandang orang, gue nggak peduli. Yang penting gue mengerjakan pekerjaan gue sebaik-baik mungkin, dan selama gue tahu pekerjaan gue bagus, gue bahagia. Itu kerennya dia. Nggak peduli recognition, nggak peduli rewardnya seperti apa, lakukan terus. Nah, di sini juga ada paragraf terakhir dari buku ini. 2 paragraf terakhir, keren banget. Gue akan bacakan bahasa Inggrisnya. Nanti translatornya akan muncul di layar ya. In life, we sometimes misplace priorities and significance. Too often, we do something for the sake of rewards. If the rewards are not forthcoming, we are disappointed and lose interest and zeal in the work. That is simply the wrong approach. In general, there are delays between action and rewards. Even if you finish a good work, rewards are not necessarily forthcoming. Reception and recognition occur in stochastic way, depending on many parameters out of one's control. If you can make the process of making the effort your primary source of happiness, then you have succeeded in the most important challenge of your life. So, make music even when nobody is listening. Draw a picture when nobody is watching. Write a short story that no one will read. The inner joys and satisfaction will be more than enough to make you carry on with your life. If you have succeeded in doing so, then you have made yourself a master of being in the here and now. Seperti contohnya gue sekarang ini. Entah apapun yang terjadi, gue akan terus buat video ini walaupun kalian suka nggak suka, yang penting gue menikmati. Banyak yang bilang, Mar, harus buat konten yang kontroversial, gosip lah, seru-seruan lah, pura-pura goblok lah. It's not my type, okay? Gue bukan orang seperti itu. Jika gue melakukan hal itu, gue tentu nggak akan senang. Tapi at least baca buku menjadi pintar dan membuat kalian pintar, itu menurut gue adalah sesuatu kesenangan.
Walaupun nanti yang nonton masih dikit, yang nonton gue juga nonton gitu loh, karena ilmunya masuk lagi. Enaknya itu, tapi gue akan tetap lakukan ini tanpa henti, non-stop, never stop. Walaupun gue nanti akan dapat kerjaan lagi, walaupun bisnis akan berjalan, YouTube still not my everything ya, one of my priority. Ya, chapter 5 flow and creative itu sudah selesai. Masuklah dan ciptakan flow kalian sendiri. Pada saat kalian bekerja, jangan pikirkan hal lain, jangan pikirkan masa depan, jangan pikirkan masa lalu, jangan pikirkan makan siang makan apa, pulang nanti jam berapa, lembur atau enggak, macet atau enggak, gue mau main game. No, gak usah pikir itu, fokus terhadap kerjaan kalian, usahakan sebisa mungkin bahagia, enjoy. Itu pesan dari gue dan Ken Mogi. Semoga kalian bisa lakukan itu. So, thank you for watching. First of all, jangan lupa like the video. Semoga kalian suka dan juga subscribe to this channel. Seenggaknya ini adalah salah satu channel yang bisa membuat kalian terbuka pikiran. Betul, cepat atau lambat kalian akan menyadari value-nya seperti apa. Thank you for watching. Jangan lupa, gua cinta pada kalian semua. Dadah. Enjoy your life though.